Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan ayat 10 dan ayat 17 sampai dengan ayat 19. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan ayat 10 dan ayat 17 sampai dengan ayat 19. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik,
menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah kaya dalam kebajikan. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Karen Pimpo. Mari kita mulai kisah inspiratif. Setelah bekerja keras sebagai penatu selama 70 tahun menggosok, mengeringkan, dan melicinkan baju dengan tangan, Osceola McCarthy akhirnya pensiun di usia 86 tahun. Ia sudah menabung penghasilannya yang tidak seberapa dengan sangat cermat selama bertahun-tahun, dan kemudian melakukan sesuatu yang membuat takjub komunitasnya. Osceola memutuskan untuk mendonasikan $150.000 AS kepada universitas setempat sebagai dana beasiswa bagi para mahasiswa yang membutuhkannya. Ratusan orang yang terinspirasi oleh pemberian tanpa pamrih tersebut ikut berdonasi hingga mencapai hasil 3 kali lipat dari donasi Osceola. Osceola mengerti bahwa nilai sejati dari kekayaannya tidaklah terletak pada penggunaannya demi keuntungan pribadi, tetapi untuk memberkati orang lain. Rasul Paulus menasihati Timotius untuk memerintahkan mereka yang kaya di dunia ini untuk menjadi kaya dalam kebajikan. Masing-masing dari kita telah diberi kekayaan untuk dikelola, baik berupa uang maupun materi lainnya. Alih-alih bergantung pada kekayaan itu, Paulus memperingatkan kita untuk berharap hanya kepada Allah dan untuk menimbun harta di surga dengan sikap yang suka memberi dan membagi. Dalam ekonomi Allah, bersikap pelit dan menolak untuk bermurah hati hanya akan menghasilkan kehampaan. Memberi kepada orang lain atas dasar kasih adalah jalan menuju kepuasan jiwa. Alih-alih berjuang untuk meraih lebih banyak, kita akan memperoleh manfaat yang besar dengan memiliki kesalehan dan rasa cukup atas apa yang kita punya. Apa yang akan terjadi apabila kita bermurah hati dengan harta kekayaan kita, seperti yang dilakukan oleh Osceola? Marilah kita berusaha keras untuk menjadi kaya dalam kebajikan seturut dengan pimpinan Allah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kesempatan apa yang terbuka bagi Anda hari ini untuk menunjukkan kemurahan hati? Bagaimana kerelaan Anda untuk berbagi dapat mendatangkan kepuasan jiwa yang lebih besar? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Pengajaran Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayat 19 mengingatkan kita pada perkataan Yesus di Matius 6 ayat 19 sampai ayat 21 yang berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Konsep mengumpulkan harta terkandung dalam kedua perikop hari ini. Harta dunia berbicara tentang suatu investasi yang hanya memiliki nilai dan kegunaan duniawi, seperti benda dan uang. Harta di surga mengacu pada investasi duniawi yang memiliki nilai kekekalan. Pemberian yang murah hati di bumi mengumpulkan harta di surga. Oleh sebab itu, kita perlu mengembangkan rasa cukup dalam diri. Dengan berbuat demikian, kita akan lebih mampu terhindar dari keserakahan dan dimampukan untuk berbuat baik, sehingga melaluinya kita sungguh-sungguh mengalami kekayaan yang sejati. Ibadah disertai rasa cukup. Minggu ini kita memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis. Tema yang akan kita renungkan adalah ibadah disertai rasa cukup. Tema ini menarik untuk kita ulas sebab ibadah disertai rasa cukup adalah ibadah dengan hati yang puas dengan Tuhan Yesus, tidak membutuhkan tambahan lain. Datang ibadah tidak mengharap berkat, tetapi mengangkat ucapan syukur kepada Tuhan. Ibadah adalah berkarya abdi untuk kemuliaan Tuhan di setiap ruang hidup orang percaya, baik di ruang privat pribadi, keluarga, maupun di ruang publik atau di jemaat, masyarakat, tempat kerja, usaha, sekolah, pergaulan, pasar. Mereka yang cukup dengan Yesus akan melihat kekayaan bukan lagi sebagai tujuan hidup,
tetapi sebagai sarana untuk dipakai menjadi berkat. Kekayaan adalah berkat tambahan atau bonus bagi mereka yang memiliki rasa cukup dengan Tuhan. Sebagian kutipan lagu Hillsong di bawah menggambarkan jelas ayat di atas. Now there is nothing in this world ever satisfy. Artinya apa yang ada di dunia ini? Kekayaan, hormat, kekuasaan tidak lagi akan memuaskan kita. Sekalipun Tuhan anugerahkan kekayaan, kekuasaan dan kehormatan itu tidak akan menggantikan kepuasan sejati yang berasal dari Tuhan Yesus. Semua itu akan semakin mendorong kita untuk lebih mencintai Dia, melayani Dia dan hidup hanya bagi Dia. Rasa cukup, kata ini penting untuk kita bedah, sehingga kita punya pengertian yang benar terhadap ibadah yang sejati. Kata ini menggunakan kata autarkeia, diartikan a perfect condition of life in which no aid or support is needed. Artinya, kondisi kehidupan yang sempurna di mana kita sudah tidak mengharapkan hal-hal yang lain kecuali kepada siapa kita beribadah. Ibadah adalah sebuah perjumpaan antara Allah dan manusia dalam sebuah rangkaian kebersamaan. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang dimaksud dengan ibadah yang disertai rasa cukup itu? Ada beberapa pengertian ibadah yang disertai rasa cukup, yakni: pertama, ibadah itu haruslah gambaran ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ibadah disertai rasa cukup adalah sebuah makna ucapan syukur kita, selama kita mendapatkan apapun dari Allah, tanpa menuntut dari Allah dan membandingkan dengan sesama, maka ibadah yang demikian akan mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Kedua, ibadah itu tanpa menuntut sesuatu dari Allah. Ibadah yang tidak menuntut sesuatu dari Allah artinya, ibadah itu tidak hanya dimuati oleh keinginan-keinginan pribadi yang memuaskan diri kita. Ibadah tidak hanya diselumuti oleh permohonan-permohonan tanpa pernah melihat kebaikan dari Tuhan yang selama ini Allah kerjakan dalam hidup kita. Ketiga, ibadah itu bukan memperbandingkan diri kita dengan warga jemaat lainnya. Ibadah yang disertai dengan perbandingan antar anggota jemaat tidak akan pernah membawa keuntungan dalam ibadah itu sendiri. Itu sebabnya Paulus menuliskan agar jemaat yang datang ke ibadah untuk tidak membawa perhiasan secara berlebihan, bagaimana berdandan dan bagaimana harus bersikap. Dengan demikian ibadah itu akan mendatangkan keuntungan dan berkat serta hanya nama Tuhan dipermuliakan. Keempat, ibadah itu bukan hanya di dalam gereja melainkan di seluruh kehidupan kita. Ibadah yang dimaksud Paulus bukan hanya di saat kita datang ke gedung gereja untuk mengikuti ibadah. Ibadah yang diinginkan Tuhan adalah ibadah yang melibatkan keseluruhan hidup kita setiap hari, dan bukan hanya di akhir pekan. Ibadah adalah cara hidup yang dicocokkan dengan kehendak Allah, dan hal itu harus meliputi segenap aspek hidup kita. Jika kita beribadah disertai dengan rasa cukup, maka kita akan memperoleh keuntungan besar. Apakah keuntungan besar yang akan kita peroleh itu? Pertama, kita memiliki persepsi yang positif terhadap keadaan. Banyak orang di dalam gereja selalu memandang dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, bahkan sering tidak berdamai dengan diri sendiri. Bisa dipastikan bahwa pribadi yang demikian ini sulit mengalami pertumbuhan iman, juga sulit untuk menemukan diri yang sesungguhnya. Kedua, kita mampu menghitung karya Tuhan dalam hidup kita. Kebiasaan orang yang tidak pernah bersyukur karena mereka merasa tidak cukup, dan gaya hidup yang seperti ini membutakan mata kita terhadap apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup ini. Terkadang yang sering terjadi dalam diri mereka yang selalu merasa kurang alias tidak cukup, mengukur diri dengan membandingkan dengan orang lain. Ketiga, kita bisa bertumbuh menjadi lebih dewasa. Kedewasaan salah satunya dicirikan oleh bagaimana kita mengembangkan rasa cukup dengan bersyukur atas berkat Tuhan. Rasa cukup di sini bukan berarti kita tidak mau melakukan sesuatu yang lebih lagi. Juga bukan berarti kita pasif, lalu hanya menerima keadaan apa adanya, melainkan mampu menempatkan diri kita dengan baik atas semua kondisi dan situasi kita.
Bagaimana cara kita memiliki ibadah yang disertai rasa cukup itu? Pertama, hiduplah dalam kesalehan. Rasa cukup dalam Kristus adalah salah satu bagian dari kesalehan hidup yang Allah inginkan dimiliki oleh setiap anak-anaknya. Ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Dalam terjemahan lain, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup, merasa cukup dengan apa yang Tuhan telah berikan merupakan salah satu bentuk kesalehan yang ada di dalam hati seorang yang percaya kepada Kristus. Arti dari kesalehan itu adalah ketundukan kepada Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi keyakinan. Seorang yang saleh tentunya adalah seorang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Kedua, mampu mensyukuri apa yang ada. Cara menumbuhkan rasa cukup ini dikatakan dalam ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya, asalkan kebutuhan hidup yang paling utama dan mendasar disediakan oleh Allah, itu sudah cukup. Rasa cukup didasari oleh iman kepada Allah yang selalu mencukupkan segala keperluan setiap orang percaya. Dan rasa cukup ini disertai dengan kelimpahan secara rohani yang telah disediakan Allah dalam Kristus. Secara jasmani dicukupi oleh Allah, namun secara rohani justru berkelimpahan. Itulah rasa cukup dalam Kristus. Ketiga, menjauhkan diri dari keserakahan dan cinta akan uang. Kontras di dalam ayat 9 memaparkan orang yang tidak pernah merasa cukup. Mereka adalah orang yang cinta uang, yang mana karena rasa tidak pernah cukup yang dimilikinya, membawanya kepada kecelakaan, keruntuhan, kebinasaan, bahkan penyimpangan dari iman kepada Kristus. Hal ini adalah peringatan serius dari Paulus bagi setiap orang percaya di segala zaman. Keempat, menundukkan diri dan segala keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Rasa cukup dalam hati hanya dapat kita miliki apabila kita sungguh-sungguh menundukkan diri dan segala keinginan kita hanya kepada kehendak Tuhan. Mengucap syukur setiap hari, bahkan setiap saat merupakan salah satu disiplin rohani yang sangat baik, yang mana akan menghindarkan kita dari rasa tidak cukup. Miliki rasa cukup dalam Tuhan. Dan yakinilah bahwa Kristus adalah harta rohani terbesar dan kekal yang telah dianugerahkan Allah bagi kita. Apa yang hendak kita renungkan dan lakukan dalam minggu ke-15 setelah Trinitatis ini? Pertama, latihlah diri kita untuk terus beribadah disertai rasa cukup. Rasul Paulus menasihati Timotius, latihlah dirimu beribadah. Mengapa kita harus terus melatih diri dalam hal ibadah? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal dan mengandung janji. Artinya ada berkat-berkat yang luar biasa disediakan Tuhan bagi setiap orang yang menghormati Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sungguh. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar, jadi dibutuhkan sikap dan motivasi yang benar bagi seseorang untuk mengalami kuasa dan berkat dalam ibadah. Kedua, jadikanlah ibadah yang disertai rasa cukup sebagai kebutuhan utama dalam hidup ini. Beribadah kepada Tuhan itu ada untungnya dan bukan membuang-buang waktu. Alkitab menegaskan, dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia, bahkan mendatangkan keuntungan besar. Pertanyaan, seberapa besar kerinduan kita untuk bertemu Tuhan dalam setiap ibadah? Adakah kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran seperti yang ditunjukkan oleh jemaat gereja mula-mula, sehingga kehidupan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan? Ketiga, ibadah yang disertai rasa cukup akan membawa keuntungan besar. Inilah keuntungan-keuntungan bagi orang yang setia beribadah kepada Tuhan dan melayani Dia, yaitu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya ia akan mengecap segala kebaikan Tuhan, beroleh perlindungan Tuhan, dipenuhi oleh damai sejahtera,
sehingga hidupnya senantiasa bercahaya dan menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan pun akan berkata, "Aku telah mendapat seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku." Karena itu, beribadahlah dengan disertai rasa cukup, agar kita memeroleh keuntungan yang besar, yakni keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Belajar cukup. 1 Timotius 6 ayat 8 berkata, "Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah." Cukup itu relatif. Cukup bagi saya belum tentu cukup bagi orang. Karenanya setiap orang berbeda-beda rasa cukupnya. Nas hari ini hendak mengajak setiap kita sebagai orang percaya agar tidak menginginkan apapun lebih dari apa yang kita dibutuhkan atau kita perlukan. Artinya, bila yang kita perlukan setiap hari adalah apa yang bisa kita makan dan pakai, maka seharusnya itu cukup. Bagi orang percaya, seharusnya yang kita pikirkan melebihi apapun termasuk melebihi semua kebutuhan hidup ini, adalah bagaimana kita mengarahkan seluruh hidup kita hanya untuk terus melakukan kehendak Allah, supaya semakin hari kita semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Mengapa Paulus menegaskan hal ini bagi Timotius? Karena ada golongan pengajar-pengajar yang menempatkan pelayanan gerejawi sebagai sarana untuk mendapatkan nafkah. Bahkan terlebih dari itu, cara memperoleh keuntungan. Memang, seorang pelayan Tuhan tentu boleh hidup dari pelayanan. Namun apabila pelayanan digunakan sebagai cara memperoleh keuntungan, hal tersebut tentulah bukan pelayanan. Oleh karena itu Paulus memilih pelayanan yang dilakukannya, bukan sebagai pelayan yang profesional, sebaliknya ia memilih jalur amatir. Ia melatih dirinya tidak jatuh pada dosa, menjual firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, sembari melakukan pelayanan kepada jemaat. Paulus menafkahi dirinya sebagai pembuat tenda, menjadi pelayan Kristus yang amatir, artinya tidak menerima upah adalah suatu kehormatan bagi dirinya. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Paulus bermaksud mengatakan, iman Kristen dengan kecukupan untuk kehidupan ini merupakan cara luar biasa untuk memperoleh keuntungan, adalah penting untuk memiliki rasa cukup dengan penuh syukur terhadap berkat dan keadaan yang diterima. Istilah bahasa Ibrani untuk sikap bersyukur kepada Allah adalah HAKARATHATOV, artinya harf mengingat kebaikan. Syukurilah apapun yang kita miliki. Nas hari ini menulis, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah, sebab kesalehan itu menguntungkan dalam segala hal, bahwa kita dapat memberikan pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Dan pada ayat 7, Paulus menekankan pengajaran eskatologisnya, bahwa kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sikap serakah dan bernafsu mengejar uang menyebabkan orang mengabaikan Allah sebagai sumber kebaikan bagi kita. Tuhan kita, Yesus Kristus telah memperingatkan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sikap serakah akan uang atau hal-hal materi karena ingin menjadikan dirinya kaya merujuk karena kecintaan mereka kepada uang. Sehingga untuk mendapatkan apa yang ia cintai itu yaitu uang, banyak orang terjatuh dalam pencobaan berbuat dosa yang kalau dilakukan terus-menerus dan tidak mau bertobat, akhirnya mencelakakan dirinya kepada kebinasaan. Cukup bukanlah soal berapa jumlahnya, cukup adalah persoalan kepuasan hati. Cukup hanya bisa diucapkan oleh orang yang bisa mensyukuri. Tak perlu takut berkata cukup. Mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha dan berkarya. Cukup, jangan diartikan sebagai kondisi stagnasi, mandek dan berpuas diri. Mengucapkan kata cukup membuat kita melihat apa yang telah kita terima.
bukan apa yang belum kita dapatkan. Jangan biarkan kerakusan manusia membuat kita sulit berkata cukup. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita hari ini. Maka kita akan menjadi manusia yang berbahagia. Mencukupkan diri dengan rasa syukur. Syukurilah apa yang kita punya. Syukur atas makanan, syukur atas pakaian, syukur atas keluarga yang baik, dan seterusnya, rumah yang baik, anak-anak yang sehat. Ingatlah akan kebaikan Allah yang memelihara kita selama ini, mengingat kebaikan dan hal-hal yang baik terhadap yang telah kita miliki. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Karena itu, marilah belajar mencukupkan diri. Bertandinglah dan rebutlah hidup yang kekal. 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dua kata, bertanding dan rebut, menjadi kata kunci nas hari ini. Itu artinya, selama kita masih berada di dunia ini, maka tugas kita minimal yang dua ini. Kata, bertandinglah, di sini diterjemahkan dari kata Yunani, agonizomai. Kata, agonize, yang berarti menderita. Kehidupan Kristen adalah suatu pertandingan dari awal sampai akhir, pertandingan yang terus-menerus. Peperangan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan ini bukan pertempuran sembarang. Ini disebut pertandingan iman yang benar. Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius yang masih muda dan kita kebenaran agung ini. Ini adalah kebenaran yang banyak orang Kristen tidak memahaminya. Setiap orang Kristen sejati harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar, selama ia hidup di dunia yang jahat dan yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Kita harus berjuang di setiap langkah dari jalan hidup kita. Kita harus berperang dalam peperangan rohani setiap hari. Banyak orang Kristen tak menyadari bahwa perjalanan hidup kita dalam mengiring Kristus itu ibarat sebuah pertandingan iman. Untuk memperoleh kemenangan dalam suatu pertandingan, setiap peserta harus fokus pada tujuan atau garis finish. Selain itu, dalam pertandingan iman setiap peserta harus menaati aturan-aturan pertandingan. Bila melanggar pasti akan didiskualifikasi. Aturan itu adalah firman Tuhan. Jadi, setiap kita harus taat kepada firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Karena setiap hari adalah sebuah pertandingan iman, maka kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melayani Dia dengan roh yang menyala-nyala. Sebab kita harus berlomba sampai garis akhir untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana yang Rasul Paulus teladankan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dalam pertandingan iman ini setiap pemenang akan memperoleh mahkota yang kekal, bukan mahkota fana, seperti yang diraih oleh para olahragawan dunia. Maka dari itu, kita berjuang sedemikian rupa demi meraih kemenangan dan mendapatkan mahkota kekal itu. Kehidupan Kristen adalah suatu pertandingan dari awal hingga akhir. Jika kita mengharapkan kehidupan kekal, maka kita harus merebutnya sekarang ini. Mereka yang merebut hidup yang kekal harus berjuang untuknya. Itu sebabnya kita diberitahu untuk merebutnya. Itu artinya, hidup kekal itu berada di luar kita. Karenanya kita harus berusaha merebutnya hingga dapat. Hal hendak mengingatkan kita bahwa kehidupan kekal itu bukanlah perkara mudah. Kita butuh melakukan perjuangan, walau kita harus mengalami penderitaan. Neraka itu pasti milik manusia tanpa sebuah perjuangan.
tetapi surga harus kita raih dengan berbagai macam perjuangan. Kehidupan kekal itu tidak jatuh begitu saja, melainkan harus kita rebut dan berusaha untuk meraihnya. Kita tidak dapat bertanding dengan maksimal bila kita masih memikul beban dan menyimpan dosa. Beban harus ditanggalkan dan dosa harus dibereskan. Jika tidak, hal itu akan merintangi langkah kita dalam berlari menuju garis akhir. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dunia ini merupakan tempat di mana kita sedang berada dalam sebuah arena pertandingan. Pertandingan itu harus kita menangkan. Jika kita kalah, maka kita akan menuju kematian yang kekal atau neraka. Tetapi jika kita menang, maka kita akan menuju ke kehidupan yang kekal atau surga. Karena itu, bertandinglah dengan baik dan rebutlah hidup yang kekal. Apakah artinya kita tidak boleh mengasihi dunia? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 tertuliskan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 menulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi Allah mengasihi dunia, tetapi kita tidak diperbolehkan demikian." Kenapakah ada pertentangan? Di dalam Alkitab, istilah dunia dapat merujuk kepada dunia dan alam semesta, tetapi lebih sering merujuk kepada sistem manusia yang seringkali bertolak belakang dengan Allah. Ketika Alkitab menuliskan bahwa Allah mengasihi dunia, tulisan ini merujuk kepada manusia yang tinggal di dunia. Sebagai anak-anaknya, kita harus mengasihi sesama. Perumpamaan orang Samaria yang baik mengungkapkan bahwa kita tidak diperbolehkan memilih kasih dalam mengasihi. Ketika kita dihimbau untuk tidak mengasihi dunia, Alkitab sedang berbicara mengenai sistem penilaian duniawi yang korup. Setan adalah Allah dunia ini dan ia mempunyai sistem penilaian tersendiri yang bertolak belakang dengan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16 merincikan nilai-nilai yang dipromosikan setan: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Segala macam dosa dapat dirangkum oleh ketiga kejahatan itu: iri hati, perzinahan, keangkuhan, kebohongan, keegoisan, dan lebih banyak lagi dosa bermunculan dari ketiga akar kejahatan itu. Keduniawian adalah yang kita tinggalkan ketika kita datang kepada Kristus. Yesaya 55 ayat 7 menuliskan bahwa datang kepada Allah melibatkan kita meninggalkan cara dan pikiran kita sendiri. Pengarang John Bunyan, di dalam bukunya The Pilgrim's Progress, menggambarkan posisi orang percaya, matanya terangkat ke surga, sambil membawa buku yang terbaik dari semua buku di dalam tangannya, dan berdiri dengan dunia seakan tertinggal di belakangnya. Dunia seringkali memuji dosa. Tayangan Hollywood mendukung iri hati kita kepada pendosa dan dengan bodohnya membandingkan diri kita dengan orang cantik. Seringkali popularitas para bintang terdapat pada kemampuan mereka membuat kita tidak puas dengan kehidupan kita. Iklan-iklan pun menggunakan cinta kita pada keduniawian sebagai unsur ketertarikan dan kuasa atas diri kita dengan cara memperindah keinginan daging, keinginan mata, ataupun keangkuhan hidup. Mengasihi dunia bermakna mengabdi kepada harta, filosofi, dan prioritas dunia. Allah telah berkata pada umatnya untuk berprioritas kepada nilai-nilainya yang kekal. Kita seharusnya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada seorang pun yang dapat melayani dua tuan, dan kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan dunia secara bersamaan. Ketika kita masuk ke dalam keluarga Allah melalui iman dalam Kristus, Allah menguatkan kita untuk meninggalkan huru-hara yang dikejar oleh dunia.
Kita menjadi warga negara kerajaan lain, keinginan kita berorientasi ke surga, dan kita mulai mengumpulkan harta yang kekal. Kita menyadari bahwa hal yang benar-benar penting adalah yang kekal, bukan sementara, dan kita berhenti mengasihi dunia. Jika kita terus mengasihi dunia seperti orang yang tidak percaya, maka pertumbuhan rohani kita akan lumpuh dan tidak berbuah bagi kerajaan Allah. Di dalam Yohanes 12 ayat 25 berkata, Yesus menerangkan konsep ini dengan lebih jelas ketika ia berkata, orang yang mencintai hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang membenci hidupnya di dunia ini, akan memeliharanya untuk hidup sejati dan kekal. Dalam tidak mengasihi dunia kita memperpanjang kehidupan kita. Yesus berkata jika kita mengasihi sesuatu lebih daripada mengasihi Dia, maka kita tidak pantas menerimanya. Pada umumnya, istilah dunia di dalam Alkitab merujuk kepada sistem kejahatan yang dikendalikan setan yang menggiring kita menjauhi penyembahan akan Allah. John Calvin berkata, hati manusia adalah pabrikan berhala. Kita dapat membuat berhala akan segala hal. Gairah hati yang tidak diletakkan oleh Allah untuk kemuliaannya dapat menjadi berhala bagi kita. Mengasihi dunia adalah berhala. Jadi, walaupun kita diperintahkan untuk mengasihi manusia di dunia, kita harus waspada terhadap segala sesuatu yang bersaing untuk kasih kita kepada Allah. Apakah maksudnya kesalehan disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan besar? Kesalehan disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan besar. 1 Timotius adalah surat dari Rasul Paulus kepada anak didiknya yang masih muda, Timotius, untuk menyemangati dia dalam peran barunya sebagai pemimpin gereja. Dimulai dengan penjelasan tentang kesalehan sejati. Ia memperingatkan Timotius mengenai mereka yang menganggap bahwa ibadah adalah sarana untuk memperoleh keuntungan finansial. Ia menggambarkan guru-guru korup yang akan mengalihkan orang-orang percaya dari iman sejati kepada Kristus dengan memperdebatkan kata-kata, menciptakan kontroversi yang sepele, dan mengejar rencana untuk menjadi kaya. Paulus menjelaskan arti kesalehan dan menekankan bahwa kesalehan adalah kebalikan dari apa yang digambarkan oleh para pembuat onar ini. Ajaran sesat yang menyusup ke dalam gereja pada zaman Timotius masih lazim dalam kekristenan modern. Kita sering mendengar para pengkhotbah dan tokoh Kristen menggunakan posisi mereka yang berpengaruh untuk mengumpulkan kekayaan yang tak terbayangkan sehingga mereka dapat menjalani gaya hidup mewah. Mereka kemudian mengajarkan bahwa kesuksesan mereka adalah norma dan tujuan berharga yang harus dicari oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Mereka mengingkari janji berkat Allah dan menjadikannya sebuah agama. Dalam beberapa contoh, Yesus digambarkan sebagai sarana untuk mencapai semua harapan dan impian kita. Namun pola pikir inilah yang diperingatkan kepada kita dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10 berkata, orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan jerat, dan ke dalam banyak keinginan yang bodoh dan mencelakakan, yang menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Ada orang yang karena haus akan uang, kemudian murtad dari iman dan menyiksa dirinya dengan banyak duka. Daripada menganggap mengumpulkan kekayaan sebagai keuntungan besar, Paulus menyatakan bahwa kesalehan disertai rasa cukup adalah keuntungan besar. Pengikut Kristus harus memfokuskan upaya mereka untuk mengejar kekudusan dalam perilaku, sikap, dan pemikiran. Mereka harus memilih untuk merasa puas dengan keadaan apapun yang Allah berikan kepada mereka, seperti yang dilakukan Paulus sendiri ketika berada di penjara. Kita diperintahkan untuk menjauh dari semua ini, keinginan untuk menjadi kaya, dan mengejar kebenaran, kesalehan, iman, kasih, ketekunan, dan kelembutan. Bertentangan dengan apa yang diyakini oleh banyak pendukung kesehatan dan kekayaan, Alkitab memperingatkan kita agar tidak mengejar kekayaan. Mustahil untuk merasa puas ketika hati kita bertekad untuk mendapatkan lebih banyak,
kita tidak akan bisa bertahan lama dalam kesalehan jika kita tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Keinginan untuk beribadah dengan cepat terkikis oleh semangat yang tamak dan tamak. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa menjadi kaya adalah dosa. Ada contoh dalam kitab suci tentang Allah yang memberkati hamba-hambanya dengan kekayaan materi yang luar biasa. Namun 1 Timotius 6 ayat 17 memberikan instruksi kepada orang-orang kaya sebagai berikut, "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar jangan sombong dan tidak menaruh harapan pada kekayaan yang tidak menentu, tetapi menaruh harapan mereka pada Allah, yang dengan berlimpah menyediakan kami dengan segalanya untuk kesenangan kami." Perbedaannya terletak pada hati. Keserakahan dan kepuasan adalah keadaan hati. Ketika kita memilih untuk berpuas diri dengan kekayaan Kristus dibandingkan mengejar kekayaan materi, hidup kita akan lebih sejalan dengan kerinduan Tuhan terhadap kita. Karena, di mana hartamu berada, di situ akan ada hartamu. Jadilah hatimu juga. Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya di bumi. Artinya hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Kristus dengan mempraktekkan firman dan tegas terhadap dosa, serta berani melawan semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah yang disebut panggilan hidup Kristen sebagaimana disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk memenuhi panggilan hidup kita sebagai seorang Kristen? Pertama, kita harus menjauhi keinginan-keinginan duniawi yang sia-sia, yaitu segala jenis ketamakan, cinta harta dan uang, percekcokan dan gosip. Kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan daging yang merusak kehidupan rohani kita, seperti percabulan, kecemaran, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Karena keinginan-keinginan daging itu berlawanan dengan jiwa. Rasul Paulus juga mengharapkan agar Timotius senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada, tidak terfokus kepada materi atau hal-hal yang fana, seperti yang dilakukan Paulus. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Sebab di zaman sekarang ini banyak orang silau akan gemerlap dunia ini. Yang ada di pikiran adalah bagaimana memiliki harta kekayaan atau uang yang banyak. Tidak sedikit orang menjadi tamak dan individualistis. Tidak peduli akan kesusahan atau kesulitan orang lain. Firman Tuhan menegaskan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kedua, kejarlah perkara-perkara rohani, yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Paulus mengibaratkan hidup ini sebagai arena pertandingan iman. Jadi kita harus berjuang dan bertanding dengan sungguh-sungguh karena tantangan dan ujian yang ada di depan kita semakin berat. Dan itu adalah proses ujian iman bagi kita. Jangan tunda-tunda waktu lagi, mari kita kerjakan panggilan hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup saat ini akan menentukan apa yang akan kita raih kelak. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih untuk harta kekayaan yang kumiliki. Kuserahkan semuanya kepadamu hari ini. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini.
semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.